Saya tergelitik atas komentar seseorang di Facebook grup Luruskan beberapa minggu yang lalu yang mengatakan bahwa Danu diuntungkan atas meninggalnya korban Tuti dan Amel. Diuntungkan karena akan mendapatkan warisan. Namun baru saat inilah saya menaikkan konten yang membahas tentang komentar ini. Bagi saya, yang membuat komentar ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu mengenai hukum waris yang berlaku di negeri ini. Di Indonesia, setiap orang yang beragama Islam tunduk terhadap kompilasi hukum Islam dalam hal perkawinan dan waris. Jadi, setiap orang yang beragama Islam di negeri ini wajib mengikuti hukum waris Islam. Tidak bisa seseorang yang beragama Islam menggunakan KUH Perdata dalam implementasi waris yang bersangkutan. Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu beragama Islam. Demikian juga dengan Yosep dan Yoris. Semua keluarga mereka pun beragama Islam. Jadi, pembagian warisan dari Ibu Tuti dan Amel harus berlandaskan pada kompilasi hukum Islam. Siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu? Pertama, saya akan membahas Ibu Tuti terlebih dahulu. Ahli waris dari Ibu Tuti adalah suaminya, anak laki-laki, dan anak perempuannya. Sedangkan saudara perempuan dari korban, Ibu Tuti, tidak berhak memperoleh waris darinya karena semua saudara perempuan dari korban telah berkeluarga. Sedangkan anak perempuan dari korban adalah juga korban, yaitu Amalia Mustika Ratu. Sehingga praktis yang menjadi pewaris dari Ibu Tuti hanyalah dudanya, yaitu Yosep Hidayah, dan anaknya Yoris Raja Amalullah. Berapa masing-masing dua orang ini menerimanya? Mantan suami Bu Tuti, yaitu Yosep Hidayah, akan menerima 1/4 dari total warisan dari almarhumah. Karena Yosep juga memiliki keturunan, yaitu Yoris Raja Amalullah. Berapa yang diterima Yoris? Yoris adalah anak laki-laki, sehingga merupakan asobah. Artinya, setelah 1/4 bagian yang diterima oleh Yosep, sisanya semua menjadi milik dari Yoris. Atau Yoris menerima 3/4 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh korban Tuti. Bagaimana dengan warisan yang ditinggalkan oleh Amalia Mustika Ratu? Yang berhak mendapatkan warisan dari Amalia Mustika Ratu adalah ayahnya dan saudara laki-lakinya. Yosep sebagai ayah dari Amel menerima 1/6 dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan Amalia Mustika Ratu. Dan lagi-lagi Yoris mendapat asobah, yaitu 5/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Amalia Mustika Ratu. Jatuh ke tangan Yoris. Akan tetapi, salah satu peristiwa pembunuhan bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhkan. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan bisa menggugurkan hak warisan. Bagaimana dengan Danu? Danu adalah orang luar. Danu hanyalah anak angkat dari saudara perempuan Tuti. Sedangkan saudara perempuan almarhumah Tuti saja pun tidak bisa menerima waris, apalagi Danu. Dan di dalam agama Islam, anak angkat, saudara angkat, ibu angkat, bapak angkat, kakek nenek angkat, cucu angkat,
tidak berhak menerima warisan apapun. Ini aturan dalam hukum waris Islam. Bagi yang mau mendapat ini, silakan terlebih dahulu mempelajari ilmu waris dalam hukum Islam.